Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat ya. Demikian juga diharapkan dengan orang tua kalian. Hari ini kita akan belajar tema 5, cuaca, subtema 2, perubahan cuaca, pembelajaran 3. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sejak pagi hingga siang hari, hujan turun. Sore ini hujan telah reda, cuaca terlihat mendung. Dayu, Lani, Beni, Edo, dan Udin pergi ke rumah Siti. Mereka akan belajar bersama. Mereka membawa payung, bersiap sedia jika sewaktu-waktu hujan turun kembali. Siti telah menunggu kedatangan teman-temannya. Siti menyuguhkan 2 kotak kue rasa coklat dan vanila. Bacalah percakapan Siti dan teman-temannya berikut. Kita mau belajar apa sore ini? Ada yang punya ide? Tanya Dayu. Wah, melihat kue suguhan Siti, saya punya ide. Bagaimana kalau kita belajar tentang pecahan? Jawab Beni. Ide yang bagus. Saya belum mengerti tentang cara membandingkan pecahan, sahut Udin. Setuju. Bagaimana kalau Siti yang bertugas menjelaskan? Siti kan sudah mengerti, kata Lani. Iya, Siti yang bertugas menjelaskan, sahut Edo. Yuk kita mulai belajar, kata Dayu. Siti mengambil 2 kotak kue coklat dan vanila. Kue-kue tersebut diletakkan di meja. Mula-mula Siti memotong kue menjadi 2 bagian sama besar seperti berikut. Lalu Siti memotong kue vanila menjadi 3 bagian sama besar seperti berikut. Sekarang bandingkan potongan kue tersebut, mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Berilah tanda lebih besar dari atau lebih kecil dari di tempat yang telah tersedia. Sekarang bandingkan 1/2 bagian kue coklat dan 1/3 bagian kue vanila. Berapa ya? 1/2 lebih dari 1/3. Sekarang bandingkan 2/2 bagian kue coklat dan 2/3 bagian kue vanila. Mana yang lebih besar atau yang lebih kecil? 2/2 lebih dari 2/3 bagian kue. Apakah kamu sudah dapat membandingkan potongan kue coklat dan vanila? Sekarang saya akan memotong kue coklat itu menjadi lebih kecil. Lalu kita bandingkan lagi ya. Siti memotong setiap 1/2 bagian kue coklat tadi. Setiap potong kue coklat menjadi 2 bagian sama besar, kuenya menjadi 4 bagian sama besar seperti berikut. Sekarang bandingkan 1/4 bagian kue coklat dan 1/3 bagian kue vanila. Satu per 4 hasilnya kurang dari 1/3. Sekarang lalu bandingkan 2/3 bagian kue coklat dan 2/3 bagian kue vanila. Perhatikan gambarnya. 2/4 coklat kurang dari 2/3 vanila. Lalu bandingkan 3/4 kue coklat dan 3/3 bagian kue vanila. Kalian bisa memperhatikan gambar. 3/4 coklat kurang dari 3/3 kue vanila. Siti memotong setiap 1/3 bagian kue vanila. Setiap bagian tersebut dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar.
kue vanila menjadi 6 bagian seperti gambar berikut. Sekali lagi, mari bandingkan potongan-potongan kue tersebut. Manakah yang lebih besar? Manakah yang lebih kecil? Beri tanda lebih besar dari atau lebih kecil dari di tempat yang telah disediakan. Sekarang, bandingkan 1/4 bagian kue coklat dengan 1/6 bagian kue vanila. Kalian perhatikan gambarnya. 1/4 coklat lebih besar atau lebih dari 1/6. Lalu bandingkan 2/4 bagian kue coklat dengan 2/6 bagian kue vanila. Lihat gambar. 2/4 coklat lebih dari 2/6 kue vanila. Lalu bandingkan 3/4 bagian kue coklat dengan 3/6 bagian kue vanila. 3/4 bagian kue coklat lebih dari 3/6 bagian kue vanila. Terakhir, bandingkan 4/4 bagian kue coklat dengan 4/6 bagian kue vanila. Ternyata 4/4 bagian kue coklat itu lebih dari 4/6 bagian kue vanila. Nah, bagaimana? Apakah kamu sudah paham? Ini namanya perbandingan pecahan dengan pembilang yang sama. Manakah pecahan yang nilainya lebih besar? Manakah pecahan yang nilainya lebih kecil? Apakah kesimpulannya? Mari kita amati sekali lagi. Perhatikan lambang bilangan pecahan beserta potongan kue coklat dan kue vanila berikut. 1/2, 1/3, 1/4, dan 1/6. Lambang bilangan pecahan di atas memiliki pembilang yang sama, yaitu 1. Namun, bilangan penyebutnya berbeda-beda. Jadi, untuk pecahan dengan angka pembilang yang sama, semakin besar angka penyebutnya, maka makin kecil nilai pecahan tersebut. Harus diingat ya. Senangnya hati Udin telah belajar bersama membandingkan pecahan berpembilang sama. Mereka beristirahat sejenak sambil menyantap kue hidangan dari Siti. Setelah beristirahat, mereka kembali belajar bersama. Mereka akan mencari berita di koran tentang perubahan cuaca di Indonesia. Di rumah Siti banyak koran. Orang tua Siti berlangganan koran setiap hari. Artikel berita di koran akan dibawa ke sekolah sebagai tugas per kelompok. Siti sekelompok dengan Lani dan Dayu. Udin sekelompok dengan Beni dan Edo. Setiap kelompok diminta membawa 2 buah artikel. Siti, Lani, dan Dayu sudah menemukan artikel berita yang pertama. Mereka diminta mencari kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca. Kata khusus adalah kata yang menjelaskan kata umum. Misalnya hijau adalah kata khusus dari warna. Istilah khusus adalah istilah yang menjelaskan tema tertentu. Misalnya cuaca ekstrim adalah istilah khusus dari tema perubahan cuaca. Ini adalah artikel yang ditemukan Siti dan teman-teman di koran. Mari kita baca sama-sama dampak perubahan cuaca. Akhir-akhir ini cuaca seakan-akan tak menentu. Suhu udara pada siang hari terasa sangat panas, namun pada malam hari suhu udara terasa dingin. Keesokan harinya, hujan pun turun. Perubahan cuaca yang sangat cepat disebut cuaca ekstrim. Cuaca ini dapat mengakibatkan tubuh mudah terserang penyakit. Penyakit yang biasa muncul pada cuaca ekstrim antara lain 1. Flu. Jika kondisi tubuh lemah atau kurang sehat, orang dapat terserang flu. 2. Mimisan. Jika udara terlalu panas, orang akan mudah mimisan.
3. Sesak nafas. Suhu udara yang berubah cepat dapat menyebabkan sesak napas. Penyakit-penyakit seperti ini dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Berikut ini cara-cara agar terhindar dari penyakit akibat cuaca yang ekstrim. Pertama, menjaga kebugaran tubuh. Berolahraga yang cukup dapat menjaga kebugaran tubuh. 2. Hindari kontak langsung sinar matahari. Gunakan pakaian lengan panjang. Hal ini agar kulit terlindung dari sinar matahari langsung. Ketiga, gunakan masker di sekitar kita banyak debu. Sebaiknya kita menggunakan masker, khususnya pengendara roda 2 dan pada saat pandemi sekarang ya. Nah, untuk itu kita harus selalu waspada, macam-macam penyakit dapat muncul karena cuaca ekstrim. Sudahkah kamu membaca artikel koran yang ditemukan oleh Siti, Lani, dan Dayu? Temukan istilah khusus pada artikel tentang dampak perubahan cuaca. Perhatikan kata-kata yang dicetak tebal, lalu diskusikan bersama temanmu atau orang tuamu di rumah ya. Kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca yang kita temukan tadi, yang pertama cuaca ekstrim, 2 suhu udara, 3 flu, 4 mimisan, 5 sesak napas, 6 menjaga kebugaran tubuh, dan yang ketujuh memakai masker. Bagaimana hasil diskusi kamu bersama orang tuamu? Sudahkah kamu menemukan istilah khusus tentang perubahan cuaca? Sekarang saatnya menceritakan hasil diskusimu. Ceritakan dengan bahasamu sendiri ya. Ceritakan di depan teman-temanmu atau di depan orang tuamu. Perhatikan contoh berikut. Ini adalah istilah yang saya temukan pada artikel tersebut. Istilah itu adalah cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim adalah cuaca yang berubah dengan sangat berbeda. Misalnya, pada siang hari udara terasa sangat panas, pada malam hari hujan sangat deras, udara terasa sangat dingin. Menjaga kebugaran tubuh. Menjaga kebugaran tubuh, salah satu cara agar terhindar dari penyakit akibat cuaca yang ekstrim adalah menjaga kebugaran tubuh. Hal ini bisa dilakukan dengan berolahraga yang cukup. Siti dan teman-teman telah menyelesaikan semua tugas dari sekolah. Tak terasa hari sudah semakin sore. Meskipun masih mendung, Lani, Dayu, Beni, Udin, dan Edo pamit pulang. Tak lupa bersalaman dengan Ibu Siti. Mereka berjanji untuk bertemu kembali esok sore di balai desa. Siti, Lani, dan Dayu akan melanjutkan latihan menari. Mereka mengajak Beni, Udin, dan Edo untuk turut serta berlatih menari. Siapapun boleh ikut latihan menari. Masih ingatkah kamu dengan tari burung kutilang yang sudah dipelajari sebelumnya? Ikuti petunjuk berikut untuk berlatih tarian burung kutilang. 1. Gerakan ini sesuai bait pertama pada teks lagu burung kutilang ya. Kalian bisa baca sendiri lirik lagu burung kutilang pada bait pertama. Gerakan miring kepala ke kiri, tengah, dan ke kanan secara bergantian. Ulangi sebanyak 8 hitungan sesuai irama lagu. Yang kedua, gerakan ini sesuai bait kedua teks lagu burung kutilang. Nah, ini gerakannya ya, gerakan menganggukkan kepala. Yang ketiga, gerakan ini sesuai bait ketiga lagu burung kutilang. Ini adalah bait ketiganya. Kalian bisa lihat. Nah, perhatikan, inilah gerakan yang ketiganya. Kepala menoleh ke kiri, ke kanan, dan kanan secara bergantian.
Yang keempat, gerakan ini mengulangi gerakan yang nomor 2 tadi ya. Gerakan ini sesuai bait keempat teks lagu Burung Kutilang seperti di bawah ini. Nah, lihat gerakannya. Gerakan menganggukkan kepala ya. Apakah kamu dapat melakukan gerakan tari burung kutilang? Nah, menurut kalian gerakan mana yang paling kamu senangi? Dan gerakan mana yang paling sulit kamu ikuti? Adakah gerakan yang ingin kamu ubah? Tunjukkan gerak tari kreasi kamu. Nah, Ibu cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.